Saya pantun dari Bu Kiki, kita tanpa bertele-tele, kita akan langsung masuk aja ke materinya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan banyak bercerita mengenai hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan oleh teman-teman sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang fresh graduate untuk nanti bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, begitu. Sebelumnya perkenalkan lagi gitu ya, saya Melinda. Jadi untuk saat ini peran saya adalah sebagai talent acquisition di Semesta Integrasi Digital sudah bergabung hampir 1 tahun lebih di sini teman-teman, dan saya juga membantu Semesta Integrasi Digital atau SID untuk bisa menemukan talent-talent yang baik gitu ya, talent-talent yang berkualitas untuk berbagai bisnis unit kita gitu. Jadi di Semesta Integrasi Digital kita memiliki beberapa bisnis unit teman-teman. Salah satunya ada sekolahmu, sekolah murid merdeka, karirmu, Talentix ataupun Living English begitu. Nah, kita adalah edutech di sini. Jadi kita memprovide pendidikan dari semua jenjang untuk semua kalangan juga, sehingga nanti tujuan utama kita adalah ingin membuat pendidikan yang baik, yang lebih berkualitas gitu untuk Indonesia ke depannya melalui Semesta Integrasi Digital ini, begitu. Nah, kenapa juga saya di sini gitu ya, untuk kemudian nanti bisa menemani teman-teman sharing banyak hal, karena sebelumnya saya juga adalah student supervisor di magang bersertifikat ataupun studi independen dari Kemendikbud, teman-teman. Jadi saya mendampingi teman-teman mahasiswa selama 3 batch atau 3 semester gitu ya, dengan 3 kali juga pada pergantian mahasiswa. Di situ saya menemukan nih bahwa ternyata banyak hal yang menjadi concern teman-teman mahasiswa yang baru bergabung di dunia kerja gitu. Untuk itu nanti kita akan bahas lebih detail teman-teman melalui materi di hari ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Pertama adalah skill apa sih yang teman-teman butuhkan sebagai seorang fresh graduate gitu ya, untuk nanti bisa beradaptasi dengan baik di dunia kerja. Kemudian nanti bagaimana caranya untuk bisa membuat professional CV sehingga nanti ini bisa lebih menarik begitu untuk para HR ataupun para user yang nanti akan menjadi tim dari teman-teman. Dan terakhir ketiga adalah gimana kita untuk bisa terus meningkatkan kepercayaan diri gitu ya di tengah kompetisi persaingan kerja yang saat ini juga sangat tinggi, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi gitu ya, pengen ngingetin juga ke teman-teman untuk yang saat ini aktif di Instagram juga, boleh banget ya sekiranya berkenan gitu dan juga bermakna banget untuk pertemuan kita hari ini bisa dibuat story-nya, kemudian nanti bisa di-tag juga ke Instagram kita, ada di Karirmu, Live at Sekolahmu, ataupun Live at Sekolah Merdeka gitu, teman-teman. Oke, mau nanya dulu nih ke teman-teman ya, sebagai seorang pencari kerja gitu ya, ataupun sebagai seorang mahasiswa yang baru lulus, apa sih yang akan teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan karir impiannya, teman-teman? Di sini, nah teman-teman yang available ya, yang bisa join juga untuk scan atau bisa mengikuti website ini, bisa untuk dicoba dulu ya teman-teman. Pengen tahu nih kalau dari teman-teman sebetulnya persiapannya udah sejauh mana untuk bisa mendapatkan karir impiannya. Gitu. Boleh saya tunggu kurang lebih 1 menit teman-teman, atau kalau ada yang mau open mic juga boleh banget ya, kita bisa cerita-cerita bareng di sini. Silahkan kalau mau di-scan dulu teman-teman, atau mungkin bisa di slido.com dengan hashtag itu ya, pinnya. Jadi sedikit cerita juga teman-teman, persiapan itu sangat penting ya sebetulnya untuk kita, karena tanpa persiapan kita nggak akan tahu nih langkah ke depan kita akan seperti apa, gitu. Ini udah ada sekitar 3 partisipan ya yang typing. Kita tunggu dulu nih apa nih yang mau diceritain ya oleh teman-teman semua di sini. Oh, oke. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin mempersiapkannya dengan sertifikat pelatihan-pelatihan gitu ya, teman-teman. Ada lagi kah? Oh, ada yang tertulis PIN-nya nih kayaknya di sini.
Pengalaman kerja. Oke. Wah, oke. Lumayan banyak ya, teman-teman. Jadi kalau dari teman-teman di sini, hmm, hal yang sudah teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan karir impiannya adalah pertama, ada yang menulis dengan membuat portofolio yang kompeten. Ada yang udah menyebutkan hard skill, ada yang sudah menyebutkan soft skill, juga terus improve skill. Nah, ini yang menjadi poin utamanya ya, ikut pelatihan, ikut magang, ataupun ikut sertifikasi, dan berbagai hal lain gitu. Ada yang nulis males juga nih, teman-teman. Semoga nanti setelah mendengar materi hari ini ya, nggak hanya dari saya, tapi juga dari teman-teman Kala Group, nanti teman-teman bisa makin semangat gitu ya, karena nanti kita akan bahas dan kulik banyak hal terkait dengan hal ini gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah berpartisipasi. Nanti kita akan lanjut lagi ya dengan pertanyaan yang lain untuk hal ini. Tapi kita sudah dapat gambarannya juga terkait dengan hal ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi ya teman-teman, jadi sebelum kita melakukan apapun, persiapan adalah kunci kita untuk menuju kesuksesan. Tadi untuk teman-teman yang sudah berpikir untuk memulai banyak hal dengan pelatihan, dengan sertifikasi, ataupun dengan meningkatkan soft skill, hard skill, itu teman-teman sebetulnya sudah di perjalanan teman-teman. Teman-teman udah memulai perjalanan itu untuk bisa mendapatkan karir impian teman-teman gitu. Jadi pesannya juga jangan males gitu ya. Terus untuk meningkatkan diri teman-teman baik itu kompetisi di hard skill-nya ataupun di soft skill-nya. Nah, kita juga mau spill juga teman-teman kenapa persiapan itu juga sangat penting. Jadi nggak jarang ditemui banyak karyawan gitu ya, mereka baru join atau baru bergabung di suatu perusahaan itu misalnya baru sekitar 1 bulan atau mungkin baru 2 bulan, tapi mereka sudah mengajukan resign gitu. Ini bukan case yang jarang tapi juga cukup sering ditemui teman-teman terkait dengan hal ini. Nah, setelah kita coba analisis gitu ya, ternyata banyak faktor nih yang membuat karyawan tersebut akhirnya memutuskan untuk resign. Padahal baru sebulan atau mungkin baru 2 bulan bergabung di sebuah perusahaan. Pertama tadi adalah kurangnya pengetahuan teman-teman gitu. Tadi teman-teman sudah banyak juga ya yang bercerita kalau pengalaman itu penting gitu sehingga teman-teman bisa memperkaya pengalaman itu dengan berbagai cara sebelum nanti bisa memasuki dunia kerja. Pengalaman nggak harus pengalaman kerja untuk teman-teman mahasiswa, misalnya pengalaman organisasi, itu bisa meningkatkan banget teamwork kita ataupun problem solving gitu teman-teman. Ataupun sekiranya ada kesempatan untuk magang, ada mengikuti program studi independen ataupun magang dari Kemendikbud dan sebagainya, itu teman-teman bisa ikuti gitu. Jadi dengan pengalaman itu, walaupun itu nggak sangat relate dengan jurusan teman-teman, tapi soft skill-nya yang bisa kita gali di situ teman-teman. Karena soft skill nanti yang ini menjadi kunci banget juga untuk teman-teman bisa beradaptasi gitu ya di dunia kerja. Kemudian juga tadi ada CV ataupun resume yang belum optimal, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu faktornya juga ya, tapi ini akan menjadi langkah awal banget di awal gitu. Kemudian juga ada unrealistic expectation, misalnya teman-teman sosial energi, mungkin teman-teman paham ya gitu ya, sosial baterainya tuh sedikit gitu. Tapi teman-teman ternyata karena ya udah deh aku mau coba apa aja, mau kerja apa aja. Teman-teman ambil posisi sebagai seorang sales yang mana teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan semua orang setiap harinya gitu untuk bisa mengedukasi tentang produk kita ke para konsumen. Nah, akhirnya teman-teman merasa burnout, jadi ekspektasinya tuh nggak jalan gitu. Nah, ini juga harus teman-teman pahami banget karakter teman-teman itu seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa untuk menyesuaikan karir yang seperti apa yang ingin teman-teman dapatkan. Kemudian juga adanya kompetisi, misalnya tadi di sales ya. Di sales itu biasanya sangat berkaitan erat dengan target teman-teman. Jadi di situ juga akan ada misalnya employee of the moon gitu. Siapa yang paling kuat mencapai targetnya dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak terbiasa dengan kompetisi, itu akan sulit juga untuk dihadapi. Kemudian juga soft skill-nya yang kurang dan terakhir juga ada networking-nya gitu ya. Gimana kita bisa beradaptasi dengan baik di kantor gitu ya ataupun di ruang kerja gitu.
Ini nanti yang akan menjadi challenge untuk teman-teman sebagai new graduates, tapi semoga ini karena sudah kita pelajari sekarang gitu ya, teman-teman sudah bisa untuk men-set ekspektasi seperti apa untuk kemudian nanti bisa dikembangkan juga skill-skill yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kemudian ini adalah essential skills ya teman-teman yang kita perlukan sebagai seorang new graduates. Tadi kita udah sempat spill-spill beberapa skill yang sangat dibutuhkan begitu ya. Dan kenapa sih teman-teman membutuhkan skill itu untuk bisa memulai pekerjaannya di dunia kerja. Nah, untuk tahu skill-skill itu, teman-teman, pertama kita harus self-awareness dulu. Kita harus pahami dulu dan sadari dulu sebetulnya kebutuhan kita atau kemampuan kita tuh di bidang apa sih gitu, teman-teman. Karena nanti dengan self-awareness, dengan kita menyadari kemampuan diri ataupun mungkin area improvement kita, nanti kita bisa membuat keputusan yang bagus, yang baik gitu ya, dan itu bisa menghindari kita untuk tadi ada pengalaman misalnya baru join 1 bulan, akhirnya sudah mau resign gitu. Nah, self awareness ini ketika kita sudah menyadari gitu ya diri kita seperti apa, itu nanti akan membantu kita untuk membuat keputusan. Karena nanti self awareness ini atau kesadaran diri kita ini akan bisa untuk um, membantu kita mencari tahu nih sebetulnya kekuatan kita tuh di bidang apa sih gitu. Misalnya, oh saya ternyata kemampuan public speaking-nya bagus ya gitu. Ternyata kayaknya saya bisa untuk banyak berbicara di depan umum, misalnya seperti itu. Kemudian juga understand your values juga teman-teman. Tadi misalnya teman-teman lebih suka untuk bekerja di belakang layar. Nanti untuk pekerjaannya teman-teman juga bisa pilih nih misalnya kurikulum developer misalnya, yang itu nggak banyak berinteraksi dengan orang-orang, teman-teman bisa memilih pekerjaan seperti itu. Kemudian juga weakness-nya dan juga area of improvement-nya, kira-kira teman-teman sebetulnya hal apa sih yang masih perlu diimprove gitu ya, untuk nanti bisa menunjang pekerjaan, misalnya seperti itu. Ini tadi yang keempat gitu ya, kita bisa menghindari ketidaksesuaian karir kita, teman-teman. Kemudian yang terakhir nanti ini akan menjadi kekuatan utama kita ya untuk membuat decision making, terutama terkait dengan karir impian kita tadi gitu. Nah, ini yang dari sekarang teman-teman bisa mulai untuk sadari begitu ya. Bisa jadi mungkin teman-teman saat ini berkuliah di jurusan psikologi, tapi ternyata teman-teman punya passion untuk mengajar dan saat ini juga sudah banyak pengalaman untuk mengajar kursus misalnya atau yang lain-lain gitu. Nanti teman-teman bisa sadari lagi ternyata saya tuh minatnya di sini dan kira-kira seperti apa ya atau mungkin skill apa lagi yang bisa aku tingkatkan di sisi pengajaran ini biar nanti aku bisa berkarir di bidang ini gitu. Ini poin pertama banget teman-teman yang harus kita sadari ya sebelum nanti kita bisa memasuki dunia kerja gitu. Next, mau tanya lagi juga nih teman-teman, kalau dari teman-teman skill paling penting apa yang dibutuhkan fresh graduate di dunia kerja, teman-teman? Boleh ya, baik itu hard skill ataupun soft skill, boleh diceritakan di sini. Atau kalau ada yang mau open mic juga boleh ya, teman-teman bisa untuk cerita juga. Komunikasi dan teknologi, kemudian ada leadership, problem solving, dan juga teamwork. Lalu ada komunikasi yang baik, ada juga ya problem solving ya yang via chat. Oh, oke, sorry kebalik. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Komunikasi serta penguasaan software seperti Office, emotional control. Oke. Teman-teman juga sudah aware ya bahwa sebetulnya untuk intelektualitas itu kita nggak hanya dari emosional, tapi juga dari berbagai hal ya teman-teman. Ini nanti bisa kita tingkatkan juga terkait dengan ini. Nah, kalau dari jawaban teman-teman, di sini bisa kelihatan ya ada AI engineer.
Nah, ini lebih ke hard skill, kemudian juga ada manajemen waktu atau teamwork, ini adalah soft skill gitu. Nah, teman-teman sebetulnya tahu nggak sih apa perbedaan dari hard skill ataupun soft skill gitu. Kita akan bahas lebih lanjut ya di next slide. Nah, ini adalah essential skill, teman-teman. Tadi yang banyak diberikan jawabannya oleh teman-teman sudah betul gitu ya, teman-teman sudah menyadari apa hal itu. Dan untuk skill itu kita bisa kategorikan sebagai dua hal, teman-teman. Ada hard skill dan juga ada soft skill gitu. Kalau hard skill itu adalah kemampuan yang masih bisa kita tingkatkan dengan cara pembelajaran. Misalnya teman-teman mengikuti kursus bahasa Inggris, atau mungkin teman-teman mengikuti sebuah bootcamp yang nanti bisa mendapatkan sertifikat dan lain-lain begitu. Dan ini bisa terukur juga nih hasil pembelajaran teman-teman seperti apa. Misalnya untuk English Proficiency Test-nya ada di level B2 atau mungkin ada di C1 gitu. Jadi untuk hard skill ini adalah skill yang itu secara pengukuran itu bisa divalidasi gitu ya teman-teman. Misalnya di sini ada kecepatan untuk mengetik gitu ya, gimana caranya kita bisa mengoperasikan sebuah mesin ataupun tadi kemampuan AI engineer misalnya seperti itu. Jadi ini adalah hard skill, yang mana kalau hard skill ini kita bisa spesifikasikan teman-teman sesuai dengan preferensi pekerjaan teman-teman gitu. Misalnya ingin mengajar bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Atau mungkin teman-teman ingin fokus di bidang digital marketing, teman-teman bisa banyak mengikuti bootcamp-bootcamp di bidang itu, misalnya seperti itu. Nah, beda dengan soft skill, kalau soft skill ini lebih berkaitan dengan personal seseorang, teman-teman. Jadi ini bersifat subjektif. Kita nggak bisa mengukur sebetulnya kemampuan komunikasi yang baik itu seperti apa sih gitu, atau mungkin fleksibilitasnya itu seperti apa, karena ini sangat subjektif ya teman-teman. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan ini. Nah, soft skill ini sangat bisa banget ditingkatkan, dan cara meningkatkannya adalah dengan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Karena di situ kita akan belajar banyak hal, teman-teman. Entah itu teman-teman mengikuti magang tadi, atau mungkin entah teman-teman mengikuti berbagai organisasi atau volunteering, nanti kemampuan soft skill-nya akan sangat menonjol gitu ya dari hasil kita di pengalaman tersebut gitu. Soft skill itu ada banyak, tadi yang seperti teman-teman juga sudah singgung di awal gitu ya. Ada komunikasi, ada flexibility, ada leadership, teamwork, team management, dan lain-lainnya teman-teman. Gitu. Nah, dari berbagai skill ini sebetulnya ada 4 skill yang ini sangat membantu banget, dan mungkin semua orang atau semua fresh graduate itu memerlukan kemampuan ini untuk bisa nanti mencapai karir impiannya, teman-teman, gitu. Pertama adalah adaptability. Misalnya saja kita di SID gitu ya, perusahaan kita tuh sebetulnya adalah edutech. Nah, di sini kita sangat dinamis, teman-teman, karena kita juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Misalnya dari yang sebelumnya kita administrasinya banyak menggunakan Excel dan lain-lain, tapi untuk saat ini kita banyak menggunakan learning management system misalnya, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan juga untuk itu gitu. Jadi pertama, kemampuan adaptasi teman-teman sangat dibutuhkan ya, karena nanti kita juga sangat berkaitan dengan kemampuan kita untuk bisa berhadapan dengan sistemnya yang berubah, targetnya yang berubah, seperti itu misalnya. Anggaplah misalnya teman-teman berkarir di bidang marketing aktivasi, gitu teman-teman. Teman-teman harus banyak membuat kegiatan aktivasi untuk berbagai event atau berbagai lembaga gitu teman-teman. Nah di sini misalnya teman-teman di bulan ini membuat event aktivasi itu di sekolah, tapi di bulan depan harus membuat event aktivasinya di mall. Itu akan sangat berbeda ya suasananya juga. Makanya kita juga harus bisa untuk adaptasi teman-teman. Kemudian poin yang kedua adalah teamwork ya. Gimana kita bisa untuk menerima opini dari orang lain, kemudian juga kita bisa berkontribusi dengan aktif, dan juga bisa saling berbagi nih tanggung jawabnya seperti apa, sehingga nanti kita nggak merasa sendirian, teman-teman, ketika sedang bekerja. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa untuk independen, teman-teman. Jadi di sini bagaimana kita bisa membuat problem solving gitu ya,
yang bagus untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Karena kadang kita nggak bisa untuk terus-menerus berinteraksi dengan user misalnya atau dengan atasan kita. Kadang kita harus membuat keputusan itu secara mandiri. Jadi kita harus terbiasa juga nih untuk memainkan logika gimana ya untuk bisa mencapai hal yang baik gitu berdasarkan dengan keputusan yang kita ambil saat itu. Kemudian yang terakhir juga kita harus bisa untuk percaya diri ya teman-teman untuk bisa mengungkapkan berbagai ide, berbagai opini gitu ya untuk nanti kita bisa berkontribusi dengan aktif juga gitu. Di luar dari hard skill yang dibutuhkan secara spesifik, ini adalah soft skill yang teman-teman harus punya gitu. Yang ini nanti bisa digunakan untuk pekerjaan apapun sebetulnya seperti itu. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita akan lanjut dulu langsung ke CV gitu. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu di awal gitu ya, rekrutmen proses kita tuh seperti apa. Ini yang biasa terjadi di kita di